Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Crossword Puzzle berbasis Forsi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SDN Kebon Dalem Mojosari 2019-2020. Bab 1 pendahuluan, latar belakang yang dilatar belakangi oleh pendidikan saat ini merupakan faktor terpenting untuk kemajuan bangsa Indonesia, yang dimana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkreativitas tinggi. Di era 4.0 ini, persaingan globalisasi semakin kuat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dan dalam pembelajaran saat ini diterapkan kurikulum K13 yang dimana kurikulum ini menerapkan siswa aktif dalam pembelajaran dan guru menjadi fasilitator bagi peserta didik. Namun, banyak pendidik yang masih menerapkan pembelajaran konvensional dengan memusatkan pada pendidik dan peserta didik hanya mendengarkan. Kurang menyenangkan dan kurang bermakna. Pembelajaran harus dapat mengembangkan kegiatan peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dalam belajar yaitu adalah crossword puzzle. Kemudian batasan masalah dalam penelitian saya yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 5 SDN Kebon Dalem Mojosari. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode crossword puzzle atau teka-teki silang berbasis Forsi. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dilakukan pada pembelajaran IPA tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5. Yang keempat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dalam tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dengan metode crossword puzzle atau teka-teki silang berbasis Forsi. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, adakah pengaruh metode crossword puzzle atau teka-teki silang berbasis Forsi tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 di SDN Kebon Dalem Mojosari. Dan yang kedua, bagaimana keterlaksanaan atau aktivitas pendidik dan peserta didik dengan metode crossword puzzle berbasis Forsi tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 di SDN Kebon Dalem Mojosari. Dan yang kedua yaitu kajian pustaka. Dasar teorinya meliputi belajar, yang kedua teori belajar, yang ketiga pembelajaran aktif, yang keempat metode crossword puzzle, yang kelima pembelajaran IPA, yang keenam pengertian Forsi, yang ketujuh hasil belajar. Sehingga kerangka konseptualnya seperti yang saya buat di sini. Bisa dilihat. Dan selanjutnya metode logi penelitian bab 3. Yang pertama, desain penelitian saya yaitu one group pretest post-test, yaitu yang dimana sebelum dilakukan perlakuan, peserta didik kelas 5 dilakukan pretest terlebih dahulu. Dan selanjutnya, sesudah diberi perlakuan, akan diperlakukan post-test, yaitu untuk mengetahui hasilnya apakah dalam penelitian saya itu berhasil atau tidak. Dan yang kedua, populasi dan sampel seluruh peserta didik kelas 5 SDN Kebon Dalem Mojosari. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Yang A, metode crossword puzzle berbasis Forsi, yaitu pembelajaran aktif yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok. Pembelajaran aktif ini merupakan pembelajaran teka-teki silang, yang dimana teka-teki itu
dilakukan oleh peserta didik dengan materi yang sudah diajarkan. Dalam metode ini, peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran, yang dimana peserta didik mampu berpikir kritis untuk membuat kata kunci yang dimuat dalam crossword puzzle, kemudian mampu mendesain teka-teki silang tersebut agar menarik untuk dibaca. Selanjutnya, serta peserta didik dapat berkomunikasi untuk mendiskusikan tugas tersebut dengan baik dan mampu bekerja dalam kelompok dengan baik. Dan yang B yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan dari belajar dan tindakan mengajar. Hasil belajar terdapat 3 jenis, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Penelitian ini berfokus pada hasil belajar ranah kognitif yang mencakup kemampuan intelektual peserta didik dalam proses pembelajaran IPA, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1, tentang macam-macam gangguan peredaran darah manusia. Yang keempat yaitu teknik analisis data. A. Deskriptif presentase yang diperoleh dari S sama dengan R per N kali 100 dan tes. Tes ini dilakukan untuk mengetahui nilai akhirnya dalam penelitian saya, yaitu nilai akhir tes belajar menggunakan rumus nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Yang kedua yaitu uji normalitas, yang ketiga uji homogenitas, yang keempat uji hipotesis. Uji hipotesis ini menggunakan rumus uji T seperti yang ada di PowerPoint saya ini. T sama dengan MD per sigma X2 D N per N min 1 dibagi. Nah, yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan saya. Hasil penelitian pada hasil perhitungan dari data observer, aktivitas pendidik menunjukkan rata-rata presentase sebesar 93 dan termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu dengan dapat dilihat dari P sama dengan X per N kali 100 sama dengan 27,2 per 29 dikali 100 sama dengan 93. Dan untuk hasil aktivitas peserta didik ditunjukkan presentasi sebesar 91% dan termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu dengan P sama dengan X per N kali 100% sama dengan 26,5 per 29 kali 100% sama dengan 91%. Pembahasan 1. Peserta didik berhasil menerapkan metode crossword puzzle berbasis porsi yang menunjukkan hasil persentase sebesar 93 untuk pendidik, dan observasi aktivitas peserta didik mendapatkan persentase 91% diperoleh dari 7 kriteria dengan kategori sangat baik. Nah, 7 kriteria ini dilihat dari sintaks metode pembelajaran yang saya gunakan. Dan yang kedua, ada pengaruh dalam metode crossword puzzle berbasis porsi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN Kebon Dalem Mojosari. Dapat dilihat dari uji T yang dilakukan memperoleh hasil sebesar 26,16 dengan penelitian melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan T-tabel dengan taraf signifikan 5%, maka didapat 2,048. Karena T hitung lebih besar dari T-tabel atau 26,16 lebih besar daripada 2,048, maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh crossword puzzle berbasis 4C terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SDN Kebon Dalem Mojosari.
Yang ke selanjutnya yaitu bab 5, simpulan dari penelitian saya, yaitu berdasarkan hasil penelitian pengaruh metode crossword puzzle berbasis Forsi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SDN Kebon Dalem Mojosari tahun ajaran 2019-2020. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan sintaks dan indikator metode pembelajaran crossword puzzle menjadikan pembelajaran aktif, bermakna, belajar tak terlupakan, dan menyenangkan. Perolehan masing-masing uji diantaranya yaitu uji normalitas dari hasil pretest mendapatkan min 53,77 kurang dari 7,815 berdistribusi normal karena X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, dan hasil dari post-test menunjukkan angka min 23,59 kurang dari 7,815. Karena X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka berdistribusi normal. Uji homogenitas memperoleh hasil 1,67 kurang dari 1,88 karena F hitung kurang dari F tabel, dinyatakan homogen. Dari uji T diperoleh hasil sebesar 26,16 dan uji hipotesis memperoleh kesimpulan uji T, maka didapat T hitung sama dengan 26,16. Kemudian dibandingkan dengan T tabel dengan taraf signifikan 5%, mendapatkan 2,048. Karena T hitung lebih besar dari T tabel atau 26,16 lebih besar dari 2,048, maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh metode crossword puzzle berbasis Forsi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 di SDN Kebon Dalem Mojosari tahun 2019-2020. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.